Masjid Jami Angke atau nama lainnya adalah Masjid Jami Al-Anwar merupakan salah satu bangunan tua di Jakarta yang menjadi simbol keanekaragaman atau kebinekaan. Sebab di Kampung Angke, Tambora, Jakarta Barat itu terdapat warga yang berasal dari beragam suku dan latar belakang. Cagar budaya tersebut berdiri di atas lahan seluas kira-kira 930 m persegi. Adapun luas bangunan utamanya mencapai 225 m persegi. Masjid Jami Al-Anwar beralamat di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Menurut Dr. F. Dehaan dalam karyanya, Oud Batavia, 1935, masjid yang syarat akan nilai sejarah ini dibangun pada hari Kamis, 2 April 1761 atau 25 Syaban 1174 Hijriah. Adapun sejarawan Betawi, Alwi Syahab, menyebut tarikh yang lebih tua, yakni tahun 1714 Masehi. Artinya, umur bangunan cagar budaya ini sudah amat tua, yakni antara 250 tahun atau lebih dari 3 abad. Konon, pembangunan rumah ibadah ini digagas oleh seorang perempuan keturunan Tionghoa. Wanita tersebut diketahui menikah dengan seorang lelaki dari Kesultanan Banten. Pada akhirnya, keberadaan masjid tersebut menjadi bagian dari sejarah jihad umat Islam dalam melawan penjajahan. Histori bangunan ini tentunya tidak terlepas dari riwayat Angke secara keseluruhan. Dahulu, kawasan tempat berdirinya masjid tersebut lebih dikenal dengan sebutan Kampung Bali. Setidaknya sejak abad ke-16, sejumlah orang hijrah dari Pulau Dewata ke Jayakarta, nama lama Jakarta, sebelum Batavia. Para penganut Hindu itu diterima oleh kaum muslimin lokal yang lebih dahulu menjadi pemukim setempat. Masing-masing umat itu hidup secara damai dan saling menghormati. Kemudian, datanglah para perantauan Tionghoa ke sana. Mereka gemar beternak bebek. Jadilah daerah itu berganti nama lagi, Kampung Bebek. Hingga akhir abad ke-17, setiap kelompok etnis itu tinggal di permukiman dekat pesisir Teluk Jayakarta tersebut. Seiring berjalannya waktu, kolonialisme Belanda kian dalam mencengkeram. Bahkan, pemerintah kolonial mengganti nama kota ini menjadi Batavia. Pada 9 hingga 11 Oktober 1740, terjadilah peristiwa besar di sana. Orang-orang Tionghoa mengadakan pemberontakan terhadap otoritas kolonial. Kejadian ini di kemudian hari dalam sejarah tercatat sebagai geger pecinan. Alwi Syahab dalam Betawi, Queen of the East menuturkan, Belanda menerapkan tangan besi untuk meredam perlawanan kelompok etnis Tionghoa itu. Hasilnya, sebanyak 10.000 orang Cina di Batavia dibantai. Mayat-mayat mereka dibuang di sungai, termasuk perairan yang membelah Kampung Bali, Kampung Bebek. Akibatnya, air sungai berubah menjadi merah. Dalam bahasa Hokkien, kata ang berarti merah, sedangkan ke adalah sungai. Sejak saat itu, kampung tersebut dinamakan sebagai Angke sebagai pengingat akan Sungai Merah sesudah tragedi Geger Pecinan 1740. Ketika pecah Geger Pecinan 1740, sebagian orang etnis Tionghoa berhasil melarikan diri. Mereka kemudian bersembunyi di tempat-tempat milik dan dilindungi umat Islam di Banten. Hingga 1750-an, akulturasi pun terjadi antara kedua kelompok masyarakat ini. Pada 1761, dengan memori bersama perjuangan anti Belanda itu, Go Chai membangun sebuah masjid di Kampung Angke. Tempat ibadah yang kini dinamakan Masjid Jami Al-Anwar itu pun terus memiliki fungsi perjuangan. Beberapa kali, bangunan tersebut menjadi markas para pejuang yang menentang kolonialisme. Tempat yang sama pun pernah menjadi lokasi perundingan antara utusan dari Banten dan Cirebon. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.